Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya di sini saya akan menjelaskan tentang ini apa ini? dua judul pengertian tajwid dan tafsir dalam tata cara membaca Al-Quran. Yang pertama kita membahas tentang tajwid. Tajwid yang dari kata jawada, yaitu mempindah. Definisi tajwid itu yaitu ialah ilmu yang mempelajari tentang cara pengucapan huruf-huruf dalam Al-Quran dengan benar sesuai makhraj dan sifatnya. Sedangkan tujuan tafsir itu yang pertama paling utama yaitu mencegah kita dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu agar keaslian Al-Quran itu tetap terjaga. Yang kedua kita bahas tentang tajwid tentang tafsir. Tafsir yaitu memperbaiki dan memperindah. Di sini diambil dua makna, memperbaiki dan memperindah. Dia lebih tajwid. Kalau tajwid cuma memperbaiki dia. Kalau tafsir ini dia memperbaiki dan memperindah. Di dalam tafsir ini kita juga belajar cara membaca Al-Quran dengan bentuk atau dengan tilawah. Definisi tafsir ini yaitu usaha untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran sesuai kaidah makhraj dan sifatnya. Tujuannya fokus tafsir ini pada bidang tilawah, memperbaiki bacaan, perlafasan huruf, irama bacaan, dari irama bacaan itu seperti tilawah. Yang ketiga itu adab cara membaca Al-Quran. Perbedaan tajwid dan tafsir. Perbedaannya yaitu kalau tajwid ini ia mempelajari dan mengutamakan keimanan kepada ketaatan Allah. Juga bisa kita ambil istilahnya perbedaannya yaitu kalau tajwid ini dia cuma fokus pada huruf-hurufnya, sedangkan tafsir ini dia fokus di dalam semua bidang membaca Al-Quran, dari irama tajwid, habis itu cara baca Al-Quran, pokoknya sudah termasuk semuanya dalam pelajaran tafsir. Beda sama tajwid. Yang ketiga yang akan dibahas yaitu tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu ada 5 istilahnya. Al-khayshum, asy-syafatain, al-halq, al-jawf, dan al-lisan. Asy-syafatain ini adalah huruf yang keluar dari hidung. Huruf yang keluar dari dua bibir. Hurufnya itu mim, ba, wa, fa. Al-khayshum yaitu huruf yang keluar dari rongga hidung. Hurufnya ada nun tasydid dan mim tasydid. Habis itu al-jawf. Al-jawf itu hurufnya ada banyak, 17. Contohnya huruf yang keluar dari bagian lidah. Huruf yang keluar dari bagian rongga mulut. Hurufnya seperti huruf ba, ta, sa, dan lain-lain. Bahas lagi tentang al-lisan. Al-lisan itu adalah huruf yang keluar dari bagian lidah. Hurufnya bisa kita contohkan dua aja, yaitu ta, ta. Baik, kita akan membahas tentang sifat huruf lagi. Sifatul huruf. Sifatul huruf itu ada banyak. Jahar seperti jahar, lawannya hamas. Banyak pokoknya. Jahar itu jelas, kalau hamas itu sama dia, berarti kurang jelas perlawanannya dari jahar. Yang ketiga itu qalqalah, pantulan. Qalqalah, infat, tabdil, tebal. Sebenarnya ada banyak dan dia itu berlawanan, cuma tidak bisa disebutkan satu-satu. Hukum nun sukun dan tanwin. Jenis-jenisnya yaitu seperti izhar, jelas, idgham, lebur atau sama. Hukum mim sukun. Yang pertama ifas syafawi, idgham ini dan izhar safawi. Baik, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan dari PPT saya. Mungkin ada kawan-kawan yang bisa bertanya. Jelaskan bedanya antara tafsir dan tajwid. Sebenarnya tafsir dan tajwid ini sama-sama berkaitan. Cuma bedanya dari sisi kalau tafsir ini
dia cuma mempelajari kalau tajwid ini dia hanya mempelajari tentang huruf-huruf, cara baca huruf-huruf seperti cara baca ja, nah itu kayak cara bacaan huruf-huruf cuma di bagian huruf ya. Cuman kalau tahsin ini dia luas, dia seperti luas, dia kayak irama dia dijelaskan juga dalam tahsin itu. Cara membaca Al-Quran yang irama dia dijelaskan, cara baca Al-Quran, adab membaca Al-Quran, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam tahsin itu sudah dirangkum semuanya. Jadi istilahnya kalau tahsin tajwid itu dia cuma memperbaiki bagian huruf. Kalau tahsin ini dia sudah memperbaiki dan memperindah bacaan. Sudah itu saja. Apakah teman-teman ingin bertanya lagi? Jelaskan ada berapa makhrajul huruf dan menjelaskan. Makhrajul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf. Tempat keluar makhrajul huruf itu ada 5. Yang pertama al-jawf. Al-jawf itu bagian rongga mulut huruf, bagian rongga mulut. Sedangkan lisan itu tempat keluarnya huruf pada bagian lidah. Al-syafatain tempat keluarnya huruf dari bagian dua bibir. Sedangkan al-khayshum tempat keluar huruf pada bagian rongga hidung. Habis itu yang terakhir lisan tempat keluarnya huruf dari bagian lidah. Jadi itu saja mungkin jawabannya. Apakah sudah puas? Puas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Mungkin ada kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.